Sebelum memulai kegiatan angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi absensi nanti. Absensinya sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Dan yang belum mendownload LKPD, silakan download terlebih dahulu LKPD-nya di Google Classroom. Sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan memberitahu seperti biasa ada kontrak pembelajaran pada siang hari ini. Aturan yang pertama yaitu wajib menyalakan video dan mematikan mikrofon kecuali jika diminta selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jika kalian ada kendala jaringan dan atau sebagainya, kalian bisa bilang melalui kolom chat. Poin yang kedua yaitu aktif berpoin. Setiap yang bertanya, berpendapat, dan menjawab akan mendapat poin tambahan sebesar 5, dan jika bersedia untuk share screen akan mendapat poin tambahan sebesar 10. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu titrasi asam basa. Nah, ada yang tahu nggak apa sih titrasi itu? Sri Intan, Bu. Ya, silakan Sri Intan. Titrasi adalah salah satu metode analisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara meneteskan titran secara perlahan ke dalam titrat melalui buret. Terima kasih. Bagus ya, Sri Intan, betul. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui metode POE, Predict, Observe, Explain, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data hasil simulasi praktikum titrasi asam basa kuat melalui simulasi praktikum titrasi asam basa kuat melalui simulator titrasi asam basa dan menyimpulkan hasil analisis data simpulan praktikum titrasi asam basa kuat untuk mengembangkan sikap disiplin, proaktif, serta mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu berdiskusi dan simulasi percobaan. Ini peta konsepnya ya yang akan kita bahas. Titrasi ini untuk menentukan konsentrasi asam atau basa berdasarkan reaksi penetralan, dibantu oleh indikator asam basa. Untuk menunjukkan titik akhir titrasi itu bisa melalui volume titran dan titik ekuivalen. Sedangkan titrasi tersebut terdiri dari asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah basa kuat, dan digambarkan oleh kurva titrasi. Sebelum ke pembahasan, tadi sudah disebutkan ada titrat dan titran. Ada yang tahu nggak titrat itu apa dan titran itu apa? Saya, Bu. Siapa namanya? Eis Trisni. Ya, silakan Eis. Titran adalah zat yang menitrasi, sedangkan titrat adalah zat yang dinitrasi. Titran terdapat dalam buret, sedangkan titrat terdapat dalam elemennya. Ya, bagus ya Eis. Alhamdulillah sudah pada baca nih sebelumnya materi yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang jika kita ingin titrasi asam basa, apa sih prinsip dasar dari titrasi asam basa itu jika kita ingin melakukannya? Saya, Bu. Ya, Amel silakan. Aulia. Amel, silakan. Prinsip dasar dari titrasi asam basa yaitu reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa yang menghasilkan larutan garam dan air. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Kita 2 minggu lalu sudah membahas reaksi netralisasi, yaitu jika asam ditambahkan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, itu ya. Nah, itu juga disebut reaksi netralisasi. Ya, betul ya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian sebelumnya. Titrasi merupakan teknik yang paling mudah dilakukan untuk studi kuantitatif reaksi netralisasi asam basa.
Nah, titrasi ini biasanya digunakan untuk menentukan jumlah asam atau basa dalam larutan. Nah, titrasi melibatkan suatu larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya diketahui atau titran tadi sudah disebutkan, yang biasanya di Erlenmeyer. Nah, larutan ini dikeluarkan dari buret. Nah, sedangkan titrat, larutan yang dikeluarkan dari buret ke dalam larutan yang akan ditentukan konsentrasinya sampai titik ekuivalen. Nah, apa sih titik ekuivalen itu? Nanti kita bahas ya di next pembahasan. Nah, kita sudah masuk nih ke sesi kegiatan inti. Nah, coba prediksikan nih, ada gambar. Ada gambar nih, coba perhatikan di dalam kotak ini. Nah, ada yang pernah memakai bahan ini enggak? Cuka. Pernah. Ya, pernah ya di tukang bakso atau kita sedang memasak atau sedang memasak. Nah, cuka dapur banyak beredar di pasaran dengan berbagai merek kadarnya. Cuka dapat memberikan rasa asam dan aroma dalam makanan. Cuka yang sering ditemukan di warung atau di pasar merupakan campuran antara air dengan asam asetat. Rata-rata cuka beredar di pasaran tercantum kadarnya 25%. Nah, kalau yang suka baca-baca ya di labelnya ini suka ada tulisan 25%. Nah, pada kemasan yang menunjukkan banyaknya asam asetat dalam cuka tersebut, itu teh 25% pada label ini tuh menunjukkan kadar asam asetat pada cuka. Namun, apakah benar bahwa kadar tersebut 25% kadarnya? Nah, untuk mengetahui kadar asam asetat dalam cuka, maka bisa dilakukan titrasi asam basa. Nah, kita titrasi asam basa itu tidak hanya di bahan-bahan yang ada di laboratorium gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa, yaitu salah satu contohnya cuka. Nah, sebetulnya lebih bagusnya kita kalau di keadaan normal kita harusnya praktikum karena sekarang sedang pandemi corona, maka ada kendala untuk menentukan praktikum. Nah, karena perkembangan zaman sekarang jadi adalah namanya teknologi simulator praktikum titrasi. Nah, kita pada kegiatan hari ini akan melakukan praktikum titrasi dengan menggunakan simulator. Sebelum kita praktikum, nah, coba prediksikan dulu. Kemarin kan sudah diberikan tuh modul titrasi tentang perhitungan. Prediksikan konsentrasi CH3COH jika diketahui volumenya 25 mili dan larutan volume NaOH-nya 0,5 mili. Nah, sebelum itu, mana yang disebut titran, mana yang disebut titrat di dalam reaksi ini? Di dalam antara CH3COH dan NaOH. Ayo, ada yang bisa menjawab? Aulia, Bu. Ya, silakan Aulia. Untuk titran, biasanya ciri-cirinya sudah diketahui konsentrasinya, berarti NaOH. Untuk titratnya yang belum diketahui konsentrasinya, berarti CH3COOH. Ya, betul. Bagus ya, Aulia. Nah, sekarang coba Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan prediksi ini. Coba prediksikan dari fenomena yang tadi itu 25% cuka. Nah, berapa sih konsentrasinya sebenarnya? Benar nggak 25%? Nah, ini diketahui cukanya itu H3COH-nya itu 25 mili dan volume NaOH-nya 0,5 mili. Nanti yang bisa menjawab Ibu kasih poin 5. Kerjakan dulu 2 menit ya. Bulanda, Bu. Bulanda. Bentar. Nah, siapa tadi yang mau menjawab? Bulanda. Ya, silakan Ulanda. Jawabannya 0,446 molar. Gimana caranya? Coba jelaskan. Caranya mol A dikali MA dikali VA sama dengan mol B kali MB kali VB. Nah, yang A-nya tuh CH3COOH, sedangkan yang B
NaOH. Jadi Na kan 1, Ma-nya dicari, Va-nya 25 mili. Sama dengan 1 dikali 0,5 M dikali 22,3. Jadi Ma sama dengan 11,15 per 25 sama dengan 0,446. Oke, coba ya kita cek. Ada jawaban lain nggak? Sama semua sama Kulanda? Sama, Bu. Oke, kita cek ya. Ya. Nah, betul ya. Nih, cara untuk mengetahui konsentrasi CH3COH itu, rumus dari titrasi itu atau mencari konsentrasi CH3COOH itu kita konsentrasinya dikali volumenya sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Nah, ini XA ini itu valensi atau melepasnya H+ atau OH- berapa gitu. Kan ini CH3COH-nya yang dilepaskannya H+-nya cuma 1, maka valensinya 1. NaOH juga yang dilepaskannya OH-nya cuma 1, jadi 1 juga XB-nya. Nah, tulis 1 kali 25, 1 kali 0,5 kali 22,3. Ini harusnya 25 ya. 25 nih harusnya. Nah, 25 jadi 11,15 dibagi 25. Jadi hasilnya 0,446. Dengan benar kata. Nah, dengan asumsi bahwa NaOH-nya itu 22,3, maka konsentrasi CH3COH-nya sebesar 0,446. Betul ya tadi ini sudah disebutkan di sini nih konsentrasi NaOH-nya. Nah, lanjut. Nah, tadi kan disebutkan ada titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu merupakan titik ketika jumlah mol basa atau ion OH-nya dengan jumlah mol asam atau ion H+-nya sama. Maka tadi rumusnya Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Nah, untuk mencari jika nanti tidak diketahui molnya, maka kita cari dulu N per V-nya seperti biasa. Nah, jadi untuk menentukan titik ekuivalen dalam suatu titrasi, kita harus mengetahui dengan tepat berapa volume titran yang ditambahkan dari buret ke labu Erlenmeyer. Nah, titik akhir titrasi itu ketika titrasi dihentikan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kan kita ada titran, ada titrat. Kita ingin mencari salah satu konsentrasinya nih. Nah, misalnya dua-duanya tidak berwarna. Nah, kita kan tadi reaksi penetralan. Jika terus-terus ditambah nanti pH-nya berubah. Nah, yang kita mau kan pH-nya sama dengan 7. Nah, kalau dua-duanya tidak berwarna, nanti kita tidak tahu nih kapan menghentikannya titrasi itu. Nah, untuk tahu gimana cara kita berhenti titrasinya, mentitrasi tersebut dengan pH mol OH sama dengan mol H+, kita pakai indikator. Nah, indikator itu untuk menentukan titik akhir titrasi. Jadi nanti di dalam labu Erlenmeyer-nya berubah warna, berubah sedikit warna. Nah, jangan terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan warnanya terlalu pekat, maka titrasi itu tidak netral gitu, atau mol basa sama mol asamnya tidak sama. Jadi harus tepat. Coba sebelum melakukan simulasi pada pembelajaran kali ini, alat apa saja sih yang kita gunakan? Aulia, Bu. Oke, silakan Aulia. Untuk melakukan praktikum titrasi, alat yang kita gunakan adalah statif dan klem, buret 50 mili, labu Erlenmeyer, dan corong. Oke. Sedangkan untuk bahannya dibutuhkan larutan NaOH 0,5 mol sebagai yang konsentrasinya 0,5 mol sebagai titran, larutan CH3COOH sebagai titrat, dan indikator
penoptalin atau PP. Untuk susunan di set alat titrasinya, di kotak pertama itu menunjukkan buret sebagai tempat titran. Untuk kotak yang kedua adalah klem sebagai penjepit buret. Untuk kotak yang ketiga adalah titran yang ada di dalam buret. Untuk kotak yang keempat adalah statif sebagai penyangga atau penopang rangkaian. Untuk selanjutnya labu Erlenmeyer sebagai tempat untuk titrat, dan yang paling bawah adalah titrat yang ada di dalam labu Erlenmeyer yang sudah ditambahkan 2 atau 3 tetes indikator penoptalin. Ya, betul. Bagus ya, sudah lengkap. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan, Eis. Kalau indikatornya harus PP, nggak bisa Oke. diganti. Ini nanti ya dibahas di slide selanjutnya. Ini akan dibahas. Oke, tahan dulu. Nanti Ibu akan jawab atau bahas di slide selanjutnya. Oke. Tadi kenapa sih harus PP? Nah, sebelum Ibu bahas, ada yang mau menjawab dulu nggak kenapa PP digunakan PP di sini? Bukan metil atau apa yang lainnya? Ayo. Nggak ada? Kita next aja ya. Kalau nggak ada. Oke, sebelum kita memulai simulatornya, kan kalian belum pernah nih ke laboratorium gimana sih cara titrasi itu. Nah, merangkai alat seperti tadi itu gimana sih caranya? Nah, ini ada video cara merangkai alat titrasi. Coba perhatikan. Nah, ini alat-alatnya ya, yang tadi sudah disebutkan sama Aulia. Ada Erlenmeyer, corong, buret, statif, pipet, filter buat pipetnya, pipet tetes. Setelah kita ambil semua alat ini, barulah kita rangkai alatnya. Nih, ini contohnya ada HCl dengan NaOH, Aquades, indikator PP. Pertama, diambil dulu nih HCl-nya 10 mili yang tidak diketahui konsentrasinya dengan pipet volume. Yang kedua, 3 tetes indikator PP atau indikator lainnya. Masukkan ke dalam larutan HCl. Yang ketiga, pakai dengan corong, masukkan NaOH ke dalam buret. Nah, setelah itu baru kita pasang nih. Di sini, untuk menyangga ini pakai statif dan klem. Nah, bagaimana cara meneteskannya? Putar keran yang ada di sini nih, secara sedikit demi sedikit, jangan terlalu besar putar kerannya. Nanti tidak pas titik akhir titrasinya. Oke. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, kan tadi tuh udah kita tahu tuh, udah kita masukkan larutan itu ke dalam buret. Nah, kita untuk tahu cara volume buret yang sudah kita ambil itu berapa, cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya itu setiap ada larutan itu kan ada cekungannya seperti ini nih. Nah, yang kita baca itu bukan garis lurus yang ini, tetapi cekungan yang ini. Nah, misal nih, kayak gini, 48. Cekungannya itu di pas garis ini nih matanya, bukan yang ini.
Kursor Ibu terlihat tidak? Terlihat, Bu. Ya. Nah, bukan di sini kita membacanya, tapi yang cekungan ini. Nah, mata sejajar dengan bagian bawah meniskus. Nah, cekungan ini disebutnya meniskus. Ya. Jadi nanti kalau mudah-mudahan keadaan normal, kita masuk ke laboratorium, cara membacanya itu yang meniskusnya, bukan yang garis lurusnya. Nah, sekarang waktunya kita mengamati atau melakukan percobaan pada simulator. Nah, silakan yang bisa buka Zoom, yang Zoom-nya buka di laptop, boleh melakukan simulasinya. Sudah Ibu kasih linknya di Google Classroom ya. Kalau yang enggak, boleh perhatikan saja. Nih, pertama-tama kalian pertama-tama kalau misalnya di laptopnya nggak ada Adobe Player, download dulu Adobe Player-nya. Nah, sesudah itu baru masukkan linknya ke Adobe Player itu. Nah, di sini ada nih deskripsinya. Ada 25 mili yang belum diketahui konsentrasinya. Sedangkan titratnya itu NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, anggap saja yang belum kita ketahui konsentrasinya itu yang sesuai prediksi kita tadi, yaitu asam cuka misalnya yang mau kita cari konsentrasinya. Nah, selanjutnya itu sebelum melakukan ini kalian boleh buka dulu LKPD-nya ya untuk mengisi LKPD-nya kan sesuai dengan aplikasi percobaan ini. Nah, setelah kita tahu nih CH3COOH kan yang mau kita cari, nah kita atur dulu konsentrasinya. Nah, di sini Ibu menetapkan konsentrasi NaOH-nya itu 0,50. Nah, udah kan nih di sini 0,50. Nah, indikatornya itu bisa dipilih nih, kita mau apa, methyl orange, methyl red, bromotil blue, atau dan lain sebagainya. Yang kita pilih itu fenolphthalein. Nah, tadi Eis bertanya, kenapa Bu harus fenolphthalein? Nah, di asam basa sudah kita bahas nih, ada rentang, di indikator itu ada rentang pH-nya. Nah, kalian masih ingat nggak? Methyl orange, methyl red, bromotimol blue, bromotiserol green, berapa tuh rentang pH-nya? Nah, karena kita praktikumnya sekarang CH3COH dan NaOH, kan kalau fenolphthalein berapa rentangnya? 8,3 sampai 10. Nah, untuk mendekati, jadi jika sampai 8 juga udah bisa terlihat gitu perubahan warnanya. Nah, kalau indikator yang lain kan rentangnya beda-beda. Nanti kalau rentangnya beda-beda, jika sudah diteteskan terlebih, ini udah berubah warna tapi belum netral, gimana? Nah, makanya dipilihlah fenolphthalein untuk praktikum ini. Nah, kalau yang lain, kalau lupa boleh nanti ya setelah pembelajaran ini cari rentang indikator ini nih kayak methyl orange, methyl red, bromotil blue dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pilih nih indikatornya, nah ini kan udah diketahui 25 mili. Nah di sini Bu Red. Nah, kalau di kehidupan langsung, praktikum secara langsung, kita putar kerannya ini, keran yang ini. Nah, karena kita ini sekarang virtual ya, nah kalian pertama-tama itu kita teteskan dulu, anggap saja satu tetes ini 1 mili. Nah, kita terus 1 mili, 1 mili. Nah, di sini kan berubah nih, volume NaOH. Nah, yang di Biuret itu NaOH, yang di Erlenmeyer itu CH3COOH. Nah, 1 mili, 1 mili. Nah, belum berubah warnanya. Terus kita amati.
karena kita takut berlebih ya ininya apa warnanya. Nah, belum berubah terus nih warnanya, tapi takut berlebih. Nah, kita pindahkan ke 0,10 mili supaya nggak berlebih nih, takut. Nah, harus hati-hati ya, jangan sampai berlebih. Karena yang mau kita cari itu mol asam sama dengan mol basa. Nah, ini kan udah hampir setengahnya ya, volume NaOH-nya. Semakin takut nih, takut berlebih. Nah, kita perkecil lagi, jadi 0,05 mili. Belum berubah. Nah, nih udah berubah warnanya. Nah, setelah berubah warnanya, oh ternyata volume yang terpakai oleh NaOH itu 35,85 mili. Nah, coba sekarang cari pakai rumus yang tadi. Berapa konsentrasi dari CH3COOH? Caranya yang kayak tadi, Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Volume NaOH-nya 35,85. Empat 448,125. Berapa? 448,125. Masa ada jawaban lain? Ini Aulia, Bu. Ya, silakan Aulia. 0,3486. 0,348. 348. Incorrect, salah ya. Yang harusnya itu 35,85 dikali 0,5. Nah, dibagi 25. Karena yang kita cari kan konsentrasi yang belum kita ketahui ini. Nah, itu hasilnya harusnya 0,717. Nah, tadi yang Wulanda kenapa 4.000? Gimana caranya? Tadi Ulana salah malah dikali 25. Harusnya Dibagi 25 malah ya. dikali. Ya. Kalau Aulia gimana caranya tadi? Malah yang 25 dikali 1 dikali 0,5 dibagi 35,85. Ya.
harusnya nih kayak gini. Bentar ya. Nih kan NA dikali VA sama dengan NB kali VB. Nah, MA-nya itu kita belum tahu kan yang kita cari. VA-nya itu 25 nih. Kan CA3. Nah, MB-nya itu konsentrasinya udah diketahui 0,50. Nah, dikali VB-nya yang kita tadi yang kita pakai di Bluerate itu ternyata 35,85. Nah, untuk mencari MA sama dengan 0,50 dikali 35,85 dibagi 25 mili. Nah, jadi MA-nya itu 0,717 ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham semuanya ya? Bertanya. Ya, silakan. Kalau jika NaOH-nya itu sudah berlebih atau kitanya tidak hati-hati, apakah ada cara lain untuk mengatasinya atau harus mengulang praktikum dari awal? Harus praktikum dari awal karena yang kita cari itu kan ini prinsip dasarnya itu volume. Jadi yang kita cari itu volume, yang kita dapat itu volumenya. Kalau misalnya berlebih harus diulang dari awal. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, kita lanjut ya ke slide. Nah, tadi kan Ibu ada yang mau share screen nggak? Tadi siapa yang praktikum pakai laptop? Ada yang Zoom-nya pakai laptop dan nyobain itunya, aplikasinya nggak? Nabila mau. Ya, silakan Nabila. Coba share screen. Bisa Nabila share screen? Kalau ada yang mau nyobain di laptop kayak gini ya tutorialnya nih. Coba jelaskan kembali Nabila. Gimana, Bu? Coba sambil diterangkan kembali praktikumnya ke teman-teman.
dijelasin tahapan untuk menjalankan aplikasi ini. Oh, dari awal, Bu? Enggak, dari sini aja langsung. Pertama-tama, Ganti dulu indikatornya ke PP, jadi fenolftalin. oke. Langsung masukin aja, Bu. Ya, masukin aja langsung. Nah, ini sudah langsung berubah nih warnanya. Dihitung juga, Bu? Atau Enggak usah. Langsung aja submit nih. Hitung dulu. Volume NaOH-nya coba hitung bareng-bareng ya. Volume NaOH-nya kita dapat 25 nih. Konsentrasinya 0,5. Jadi berapa konsentrasi CH3COOH-nya? 0,5. Ya, siapa tadi yang jawab? Ulanda. Ulanda. So, coba masukkan Nabila 0,5. Nah, korek. Benar ya? Alhamdulillah. Ya, silakan stop share screen-nya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Terima kasih Nabila sudah bersedia stop share screen. Sekarang kita ke langkah selanjutnya yaitu mengamati percobaan. Catatlah hasil pengamatan. Nah, tadi berdasarkan pengamatan yang kita tadi ya, volume titrat yang digunakannya berapa? Berapa tadi volume titratnya? Volume NaOH-nya yang digunakan? 25 mili. 25 mili. 25 mili. Kalau volume NaOH-nya? 35,85 mili. Nih, sekarang perubahan warnanya sebelum titrasi Tidak berwarna. tidak berwarna. Tidak berwarna. Setelah titrasi merah atau ungu ya. Ungu. Ya, betul ya. Nih, jangan lupa nanti diisi LKPD-nya. Oke, kita next. Merah. Nah, sekarang waktunya Ibu jelaskan kenapa seperti itu. Nah, ada yang masih ingat nggak asam basa itu kan jika ditambahkan asam dan basa berubah terbentuk garam dan air. Nah, garam dan air itu reaksi penetralan itu sifat garamnya itu ada apa aja? Reaksi penetralan. Reaksi penetralan, Bu? Ya. Penetralan dari titrasi. Ya. Reaksi penetralannya CH3COOH plus NaOH
Jadi CH3COONA plus H2O. Nah, kan jenis-jenis kemarin itu kita udah belajar jenis-jenis garam. Nah, ada garam apa aja? Yang di penyangga. Ada dari asam kuat, basa kuat, lalu Asam kuat, basa lemah. terus Basa kuat, asam lemah. ya. Nah, titrasi juga ada. Titrasi ini bisa melibatkan asam kuat dan basa kuat. Titrasi juga bisa dari asam lemah dan basa kuat. Bisa juga dari asam kuat dan basa lemah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, titrasi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat. Nih, ini gambarnya larutan basanya sebagai penetrasi, larutan asamnya sebagai titrasi. Nah, asam kuat ditambah basa kuat, jadi garamnya garam netral, ditambah air. Kalau garam netral berarti pH-nya sama dengan berapa? 7. 7. Ya, betul ya, pH-nya sama dengan 7. Nah, untuk nah, kalau NaOH dan HCl itu kan asam dan basa kuat. Maka ciri-ciri asam dan basa kuat itu apa? Apa ayo sifat asam kuat atau basa kuat? Terionisasi sempurna. Ya, betul ya, terionisasi sempurna. Nah, ini kan HCl nih terionisasi sempurna jadi H+ dan Cl-. Sedangkan NaOH yaitu jadi Na+ dan OH-. Nah, nih pertama-tama nih kan kita kalau mau titrasi kita ada NaOH dan HCl. Nah, sebelum kita tambahkan NaOH ke dalam buret itu, otomatis konsentrasi di dalam Erlenmeyer itu hanya ada HCl nih. Jadi pH-nya itu nih kayak gini. Naik grafiknya itu. Nah, seiring berjalannya tadi diteteskan oleh NaOH, maka pH-nya itu naik. Nah, tepatlah di nih. Pertamanya hanya ada HCl, lalu ditambahkan ada Na dan ada OH. Nah, di dalam Erlenmeyer itu pertamanya ada HCl, lalu tetesan pertama ternyata ada Na. Semakin lama Na-nya ada 2, semakin lama ada 3, dan ada seterusnya. Nah, sebenarnya di dalam larutan itu tidak kayak gini ya, tidak hijau, putih, enggak gini. Ini mah hanya perumpamaan saja. Nah, saat tadi kan tadi ada titik akhir titrasi dan ada titik ekuivalen. Nah, ini ada titik ekuivalen nih di sini. pH-nya sama dengan 7. Nah, pH sama dengan 7 itu gimana? Nih, H+-nya itu sama dengan OH-nya sama jumlahnya. Nih, jadi pH-nya sama dengan 7. Nah, jika tadi kelebihan, tadi kan ada yang nanya gimana nih kalau kelebihan. Nih, kalau kelebihan berarti nih jumlah molekul si Na-nya tuh semakin banyak sehingga jadi pH-nya semakin tinggi. Sedangkan yang kita mau adalah reaksi penetralan. Nah, maka dari itu ditambahkanlah tadi indikator. Nah, nih kayak gini nih. Dari 0, NaOH-nya belum ditambahkan, ternyata pH-nya 1, naik. Ternyata pas 25, pH-nya 7. Berarti saat 25 mili kita sudah berhenti titrasinya. Selanjutnya, titrasi yang melibatkan asam lemah dan basa kuat. Nah, ini contohnya. Kalau asam lemah dan basa kuat terbentuknya garam apa? Ada yang masih ingat? Garam basa. Ya, betul ya. Garam basa plus air. Kalau garam basa berarti pH-nya sama dengan? Lebih dari 7. Betul, lebih dari 7. Nah, kalau titrasi asam lemah dan basa kuat, ternyata seperti ini nih kurvanya. Nih, CH3. Kalau sifatnya asam lemah itu bagaimana ciri-cirinya? Tidak terionisasi
Sempurna. Secara sempurna. Ya, jadi masih ada CH3COOH-nya di dalam larutannya nih. Nah, nih masih ada. Nah, ternyata pas titik akhir titrasinya itu di 50 mili nih. Pas di tengah-tengah ini. Nah, di 50 mili ini di dalam larutannya seperti ini. Ada CH3COOH, ada 3COO-, ada CH3COONA karena dia dari asam lemah dan basa kuat sehingga pH-nya kan bukan netral. Jadi terbentuk garam CH3COONA. Jadi saat berubah warnanya itu di sekitar pH 8 lebih sedikit. Ngerti ya? Nah, sekarang titrasi dari asam kuat dan basa lemah. Nah, kalau asam kuat dan basa lemah, garamnya terbentuk sifatnya apa? Garam asam. Ya, garam asam. Ya, garam asam ya. pH-nya tentunya kurang dari 7. Nah, ya. Sekarang contohnya 20 mili NH3 dikali dengan sejumlah konsentrasi dengan HCl sejumlah berapa mili dengan HCl 0,1 m. Nah, kebalikan nih kalau yang basa lemah dan asam kuat. Nih, pertamanya pH-nya 11. Turun setelah tadi kan di Erlenmeyernya murni nih. Setelah terus dikasih oleh larutan asam lemah, ternyata turun pH-nya. Nah, bukan jadi 7 titik akhir titrasinya, tapi di 5, berapa nih? Di antara 5 dan 6. Di 5,28. Nah, gitu ya. Nih. Untuk apa sih kurva titrasi itu? Kurva titrasi itu plot pH terhadap volume titran yang ditambahkan, yang ditampilkan oleh grafik perubahan pH ketika penambahan asam atau basa atau titran ke dalam larutan asam atau basa atau titrat. Nah, bentuk kurva titrasi kemungkinan untuk menentukan titik ekuivalen kurva tersebut. Bisa juga digunakan untuk indikator yang sesuai untuk menentukan Ka asam lemah dan Kb basa lemah. Nah, kurva ini itu berguna untuk kita memilih indikator apa yang kita gunakan. Terdapat 4 bagian penting dalam kurva, yaitu larutan awal yang tadi ya, titik awal tadi yang belum ditambahkan apa-apa, lalu daerah titik ekuivalen, setelah itu titik ekivalensi, lalu daerah setelah titik ekivalensi. Sekarang kita ke sesi explain. Nah, kan tadi udah kita percobaan nih di simulator, tuliskan reaksi penetralan dari titrasi tersebut. Nih. Lalu tuliskan persamaan ion-ion total dari reaksi penetralan tersebut. Ada yang tahu nggak? Nih, reaksi penetralan dari CH3COOH dan NaOH. Gimana nih persamaan reaksinya? Saya, Bu. Oke, silakan Elis. CH3COOH plus NaOH jadi CH3COONA plus H2O. CH3COOH ditambah NaOH, lalu menjadi CH3COONA plus H2O. plus H2O. Sudah? Betul ya? Sudah, Bu. Nah, mau sekalian jawab nomor 2 atau ada yang lain mau jawab nomor 2? Ya, Bu, nomor 2 juga. Ya, boleh. CH3COOH plus Na plus OH min jadi Na plus CH3COO min plus H2O. Menjadi CH3COOH ditambah Na plus ditambah OH min menjadi Na plus CH3COO min
plus H2O. Plus H2O. Betul ya. Ini. Tadi kan CH3COOH-nya asam lemah. Nah, jadi tidak terionisasi sempurna. Sedangkan NaOH-nya basa kuat. Jadi terionisasi sempurna sehingga di dalam larutan tersebut ada Na+, CH3CO- dan H2O. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, manakah yang digunakan sebagai titran dan titrat larutan NaOH 0,5 mol atau larutan asam asetat? Ada yang menjawab? Anggi, Bu, mau jawab. Ya, silakan Anggi. Yang sebagai titran adalah NaOH 0,5 dan yang sebagai titrat adalah larutan asam asetat. Ya, betul ya. Nah, betul, larutan yang sudah diketahui yaitu titran, larutan yang belum diketahui molnya titrat. Sebelum dilakukan titrasi, spesi apa saja yang terdapat di dalam larutan titrat? Yo, siapa nih yang menjawab pertanyaan nomor 4? Saya, Bu. Siapa namanya? Rifki. Ya, silakan Rifki. Terdapat larutan CH3COOH. Apa suaranya tidak jelas? Larutan Sebelum dilakukan titrasi hanya terdapat CH3COOH. hanya terdapat larutan CH3COOH. Betul ya, di dalam labu Erlenmeyer itu hanya ada CH3COOH. Karena belum dilakukan titrasinya. Selanjutnya, nah, hanya terdapat larutan CH3COOH. Saat dilakukan titrasi, sebelum mencapai titik ekivalen, spesi apa saja yang terjadi pada titrat? Nih, tadi udah dijelaskan nih. Ada 3 bagian. Ada yang sebelum titik ekivalen dan sesudah titik ekivalen pada kurva. Ada yang menjawab nomor 5? Yes. Ada yang menjawab saat dilakukan titrasi sebelum mencapai titik ekivalen, spesi apa saja yang terdapat dalam titrat? Rifki, Bu. Saya Bu Amel. Ya, silakan Amel. Terdapat di CH3COONA, CH3COO- dan H2O. Oke. Nah, betul ya, karena sekarang saat dilakukan titrasi tepat mencapai titik ekivalen, spesi apa saja yang terdapat dalam titrat. Nah, ini pas nih saat sebelum berubah warnanya. Anggi, Bu. Ya, silakan Anggi. Pada saat mencapai titik ekuivalen, yang terdapat dalam titrat adalah larutan CONA dan O. Bisa diulangi, suaranya tidak jelas. 3 CONA dan H2O. Na dan H2O. Ya. Karena ini sudah tepat mencapai titik ekivalen, berarti mol asam sama dengan mol garam. Nah, jadi karena ini asam lemah dan basa kuat sehingga terbentuk garam, CH3CONA dan air. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Oke, betul ya tadi jawabannya ada CH3CONA, CH3COO- dan H2O. Sedangkan saat mencapai titik titrasi ada CH3CONA dan H2O. Nah, saat dilakukan titrasi atau melewati titik ekivalen,
spesies apa saja yang terdapat dalam titrat nih? Ini kalau berlebih nih kita netesin. Aulia, Bu. Ya, silakan Aulia. Nah, terdapat CH3COONA dalam wujud aquos, Na+ dalam wujud aquos, OH- dalam wujud aquos, dan H2O dalam wujud liquid. Ya, betul ya. Lagi dulu. Ada CH3CONA, ada Na+, ada OH- dan ada H2O. Nah, sekarang next. Indikator apa yang digunakan pada percobaan? Saya Bu, Rizni. Ya, silakan Mau Eis. menjawab. Karena sesuai sama yang Ibu jelaskan tadi, jadi digunakan indikator fenolphthalein karena indikator tersebut kan sesuai dalam apa itu teh? Ya, dalam percobaan tadi dan berada pada rentang 8,3 sampai 10 gitu. Nah, indikator itu juga menunjukkan warna yang jelas tadi menunjukkan warna pink. Mantap. Terima kasih Ais. Betul ya alasannya seperti itu. Titik ekuivalen titrasi terjadi pada pH lebih dari 7 sedikit. Nah, dan trayek pH indikator yang sesuai itu yaitu 8,3 sampai 10 hingga ada perubahan warna yang jelas, yaitu menunjukkan warna yang tidak berwarna menjadi perubahannya menjadi merah muda atau ungu dalam keadaan basah, sehingga mudah untuk menentukan titik titrasi. Nah, coba sekarang satu slide lagi. Hitung konsentrasi asam asetat setelah dititrasi. Tadi sudah ya dijawab 0,717. Kalau yang ini sesuai dengan prediksi 0,446. Tadi sudah kita hitung bersama-sama ya saat simulator, konsentrasinya 0,717. Untuk perhitungan ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jika tidak ada. Oke, ini slide terakhir, kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran? Saya, Bu. Ayu Sukma. Siapa? Ayu Sukma. Ya, silakan Ayu. Jadi dari simulasi praktikum yang dilakukan melalui simulator titrat asam basa tersebut, didapatkan konsentrasi CH3COOH dari hasil perhitungan sebesar 0,717 mol. Ya. Selain itu juga, ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Oke. Selain itu juga kita sudah mempelajari bahwa titrasi itu ada dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan asam lemah, basa kuat, basa lemah, asam kuat. Nah, selain itu kita juga sudah mengamati kurvanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhirinya? Mau bertanya, Bu? Ya, silahkan. Kalau titrasi ada dari asam lemah dan basa lemah. Dari asam lemah dan basa lemah? Tidak ada, kan tadi hanya ada 3 di slide nih. Hanya melibatkan dari asam kuat dan basa lemah, dan asam lemah basa kuat, asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau lemah dua-duanya terjadi reaksi netralisasi tidak? Tidak. Ya, maka dari itu tidak ada yang lemah dua-duanya. Baik. Nah, tadi kan Ibu menuliskan reaksi ini, persamaan reaksinya ya tadi di jawaban harusnya huruf besar kecil, karena ini di PPT susah, harus huruf besar huruf kecilnya nanti jika kalian menulis di LKPD harus sesuai ya. Tadi pertanyaannya sudah jelas, Sri Intan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Ibu maksudnya huruf besar kecil gimana? Kan tadi sebentar. Nah, kan tadi kita menuliskan nih ada di spesi itu ada CH3COOH. Nah, tadi kan Ibu nulisnya CH3COOH. Nah, harusnya kan ini huruf angka 3-nya di bawah, CH3COOH-nya huruf besar semua. Nah, tadi Ibu kan nuliskannya ini. Nah, salah ya. Harusnya ini CH 3-nya di bawah. Ini di PPT-nya susah nulisnya. Jadi CH 3-nya di bawah, COOH. Penulisannya harus benar gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Jika cukup, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di luar jam pelajaran WhatsApp aja ke Ibu, tanya aja 24 jam jika kalian ada yang bingung dan atau mau ada yang ditanyakan masih belum jelas. Jangan lupa isi presensinya di link yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom, dan jangan juga lupa untuk melengkapi LKPD yang sudah kita bahas tadi. Pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan hari Jumat minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kembali terlebih dahulu. Silakan kepada KM pimpin doa. Setelah mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, diakhiri saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa isi absensinya ya. Assalamualaikum. Ibu.